Perkenalkan, nama saya Widianto dari Institut Asia Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM. Dengan siapa saya bicara? Nama saya Puput, owner dari Walking Pizza, pelaku UMKM dalam bidang makanan siap saji. Oke. Pertanyaan yang saya tanyakan pertama, kenapa Anda memilih usaha pizza dan menamai Walking Pizza? Bagi sebagian orang dan beberapa keluarga khususnya masih mempunyai anak kecil, makanan seperti pizza dan sejenisnya termasuk makanan yang identik dengan harga lebih mahal dan kadang juga bisa dikonsumsi untuk waktu tertentu saja, bukan untuk setiap hari. Dan dari situ saya mencari ide bagaimana membuat pizza dengan harga yang lebih murah, lebih ekonomis, dan untuk beberapa orang bisa dikonsumsi setiap saat, tidak harus menunggu di akhir bulan atau hanya sekali waktu saja. Akhirnya saya membuat pizza rumahan tapi dengan harga lebih ekonomis. Untuk nama dari Walking-nya apa? Kalau Mokin itu terinspirasi dari nama saya sendiri dan nama putri saya. Jika ya Om Kinar. Kan nantinya usaha ini jika diteruskan oleh anak saya sendiri. Sangat variatif sekali ya namanya. Untuk strategi pemasarannya untuk membuat bisnis Anda tetap berkembang ini gimana? Strategi pemasaran yang pertama pastinya lebih membaca selera pelanggan. Biasanya dalam satu rumah itu kan pasti tidak sama seleranya. Satu orang misalnya si A ingin makan pizza, belum tentu anggota keluarga yang lain suka dengan jenis makanan pizza. Itu saya menyediakan beberapa varian snack menu lainnya untuk jadi pilihan pendamping. Jadi di satu waktu setiap kali dia mau makan pizza dan sejenisnya, ada keluarga lain yang ikut makan tapi dengan selera yang berbeda. Di saat bersamaan mereka bisa makan bersama. Niatnya biar bisa, kita gak jalan pizza aja tapi dan macam-macam lain ya. Jadi resto ini menyediakan beberapa selera orang satu rumah. Jadi satu waktu bisa dimakan bersama-sama dengan selera yang berbeda. Terus yang kedua, strategi pemasarannya lebih ke sosmed, bekerja sama dengan beberapa aplikasi online food, dan membuat pelanggan biar setiap hari bisa memotivasi untuk membeli dan terus membeli makanan yang diinginkan dengan harga yang sesuai. Oke. Untuk kendala dalam ketika menjalankan usaha ini gimana, Pak? Untuk kendala modal atau memulainya? Kalau kendala memulainya lebih, yang pertama sih konsep untuk memulai usaha ini masih belum tahu arahnya, mau konsep usaha ini seperti apa. Berarti idenya ya? Ide lah. Yang kedua, takut gagal itu pasti karena masih belum ada pengalaman di bidang makanan atau kuliner sebelumnya. Yang ketiga, masih belum ada tempat untuk memulai awalnya itu. Karena banyak batas-batas juga ya? Iya, terbatas. Jadi menggunakan tempat seadanya dulu. Oke. Untuk tenaga kerja untuk menjalankan usaha ini gimana? Ada pegawai atau dijalankan sendiri? Pertama sih masih dijalankan sendiri, tapi akhir-akhir ini setiap high season, hari besar, kebanyakan karena permintaan pelanggan semakin banyak, mungkin lebih seringnya dibantu orang terdekat tetangga atau saudara yang mungkin masih belum ada pekerjaan, sering kali membantu. Tapi kedepannya misal kita mau membuka cabang baru, pasti merekrut beberapa karyawan untuk membantu. Yang diutamakan sih orang terdekat dulu. Buat saling bantu ya, biar ada pemasukan tetangga. Dalam untuk pembangun usaha ini ada nggak kendala dalam hal modal itu? Kalau modal pertama sih tidak ada. Kalau kendala modal uang tidak ada, karena memang modalnya dari uang 87.000 bisa jadi mini outlet. Itu juga usahanya juga pelan-pelan. Jadi pertama kan sebelum ini saya punya usaha toko souvenir dan itu bangkrut belum lama ini. Bukan karena pandemi, tapi memang karena pertama saya memutuskan menerima pinjaman modal dari salah satu bank. Dan akhirnya saya memutuskan mengambil pinjaman itu dengan minim pengalaman bisnis dan tidak ada pengalaman sebelumnya. Akhirnya bangkrut dan tidak bisa melanjutkan. Jadi akhirnya poin pentingnya, kalau mau memulai usaha kecil, lebih baik menggunakan modal yang seadanya dengan pengalaman yang kamu bisa dan menjangkau pasar yang bisa kamu jangkau. Oke. Wah, termasuk usaha sekali ya. Untuk memilih kualitas bahan baku dan menentukan harga jual gimana? Kalau kualitas bahan baku, kalau di bidang makanan pasti saya harus mencoba dulu. Kualitasnya bagus, tidaknya kan kita harus mencoba. Nanti dari satu merek yang lainnya, pasti nanti akan terlihat hasilnya dari olahan makanannya sudah saya coba. Setelah melihat hasilnya, baru saya akan bekerja sama dengan beberapa brand yang sudah terkenal lah. Udah punya nama ya? Iya, udah punya nama. Nanti baru saya bisa menentukan harga dari makanan. Kalau ada kualitas yang bagus, pasti harganya juga mengikuti. Tapi tetap harganya harus tetap terjangkau di pasar pelanggan saya. Karena segmennya di menengah ke bawah ya? Menengah ke bawah, tidak membidik yang menengah ke atas. Untuk
varian dalam menu ini apa aja sih Pak? Sama yang paling basic apa? Biasanya orang ganti. Kalau varian menu lumayan banyak ya, kan pasti ada kategorinya. Mau yang pizza mulai ukuran 20 cm, 25 cm, semuanya ada. Terus kalau mau yang lebih